seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengasihi kehidupan kami dan mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Firman Tuhan menjawab hari ini dari Mazmur pasal 21 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya, tiba-tiba untuk selamanya. Amin. Shalom, jemaat RBC yang di rumah Tuhan kemarin. Puji Tuhan, kita sudah berkumpul di sini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi menerima Tuhan, dan Tuhan hadir di hati kita. Mari kita naikkan pengakuan dari Yesus.
Engkau kumpulkan kami sekarang di tempat ini. Biarkan kami Bapa satu dari apapun Tuhan. Biarkan hati ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Siapa ketika melihat dari kami Tuhan, ya apapun yang kami dengarkan itu berguna untuk kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita terus menuju Tuhan untuk jemaat yang di sini bagi berdiri. Yang di rumah, kalau mau boleh bagi berdiri juga. Mari kita terus menuju Tuhan. Biarkan Roh Kudus terus menuntun kita. Karena Tuhan itu besar. Karena kasih Tuhan terus melimpah bagi kita. Kita dijauhkan dari segala penyakit. Karena hanya Tuhan Yesus. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan sebab bersama.
ku menyembahmu. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sertanya kami menaikkan doa dan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus Engkau yang mengatur jalan kehidupan kami, bahkan kehidupan kami sedetik pun. Dan biarlah kondisi kami, keberadaan kami pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus pertaruhkan ibadah kami, pelayanan kami, supaya apa yang kami kerjakan dan kami lakukan semata-mata hanya untuk menyenangkan Bapa yang kami puja, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang melawat kami, yang menguatkan, memberkati kami Tuhan. Sampai dengan hari ini kami boleh melihat akan kemurahan Tuhan yang ternyata terus dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengizinkan untuk Kau terus bekerja dengan kuasa Tuhan, menolong kami, memampukan kami, supaya kami selalu melihat pernyataan dari kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, dan biar pengurapan baru atas kami semuanya, kami yang ada di rumah Tuhan ini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing, saat kami beribadah, mengikuti ibadah dengan live streaming. Tuhan, mari Engkau menolong, mari Engkau memberkati. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kita boleh menikmati ibadah kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Juni ini pemerintah kita, pemerintah Indonesia, memberikan satu kebijakan untuk new normal, normal yang baru, gitu ya. Setelah beberapa saat kita berada di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, gitu ya. Tapi bukan berarti new normal kita harus bebas sebebas-bebasnya, enggak. Karena itu, mari bersama-sama Anda yang ada di rumah ibadah ini, ataupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti kegiatan ibadah ini dalam live streaming, kita akan nikmati bersama-sama persekutuan kita dengan Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua, supaya saat kita berada di rumah Tuhan ataupun berada di rumah, kita kontak dengan Bapa kita di surga, kita akses ke surga, dan kita temukan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah kembali di minggu ini. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni, ya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Sebentar setelah saya firman Tuhan, kita juga akan mengikuti ibadah yang memang disertai dengan perjamuan kudus, ibadah kita pagi ini. Dan Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur dan hosti yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua, terutama bagi Anda yang ada di rumah, ya. Kepala keluarga nanti akan memimpin dan membagikan anggur serta hosti kepada seluruh anggota keluarga bagi Anda yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Oke, mari sama-sama kita akan belajar tema kita pada hari ini, ya. Tema kita hari ini adalah Raja yang berkuasa, ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Raja yang berkuasa. Teksnya diambil dari kitab Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, atau ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca keseluruhannya supaya kita sungguh-sungguh memahami apa makna yang
dimaksud oleh pemazmur dalam hubungannya dengan Bapa di surga, dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Dia dalam tema yang kita akan gumuli bersama-sama, Raja yang berkuasa. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Ayat yang ke-9, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Ayat yang ke-11, keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan-Mu. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, serta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Mei yang lalu kita belajar tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bulan Juni ini kita kembali belajar sifat dan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Allah yang besar, Raja yang agung, Raja yang berkuasa, Raja di atas segala raja adalah Allah yang selalu mau bertindak dalam sejarah kehidupan kita. Dan jika Allah mau bertindak dalam sejarah kehidupan kita, maka sebetulnya ini menjadi sebuah kenikmatan, anugerah, sebuah rahmat yang memang bagi kita manusia itu diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kalau bicara Allah bertindak dalam kehidupan kita, maka kita perlu belajar betapa Allah yang agung, yang perkasa, yang mulia itu mau turun menjadi manusia yang namanya Tuhan Yesus Kristus, supaya kita umat Tuhan, orang percaya yang dikasihinya, betul-betul merasakan anugerah yang dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan Allah yang bertindak dalam kehidupan kita, hari ini kita akan belajar dari seorang pemazmur yang namanya Daud,
Daud sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Dan Raja Daud adalah raja di mana ketika dia memimpin, Israel mengalami zaman keemasan. Karena 12 suku Israel dapat disatukan yang tadinya terpecah-pecah. Bahkan Raja Daud menyiapkan untuk anaknya, pengganti dia, untuk mendirikan bait Allah. Jadi kejayaan itu selalu ditandai otoritas Tuhan dalam Raja Daud, dalam pemerintahannya, tetapi juga otoritas Tuhan dalam konteks bait Allah, ibadah. Karena pada peristiwa ketika Daud memerintah sebagai raja, Allah itu memimpinnya secara teokrasi dalam kehidupan Raja Daud yang memimpin umat Israel. Dan Mazmur 21 ini menggambarkan keagungan Allah. Keagungan Allah sebagai raja yang berkuasa, yang telah memberikan kemenangan dalam kehidupan pemazmur, dalam kehidupan Daud. Pemazmur menggambarkan semua kemenangan dan keagungan yang diperolehnya sebagai raja. Itu merupakan gambaran bagaimana Allah memelihara, Allah memperlengkapi, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan dia, pemazmur, Raja Daud, dalam kehidupan bangsa Israel yang dipimpinnya. Dan implikasinya buat kehidupan kita hari ini adalah, sebetulnya kalau kita nutut dari ayat 1 atau ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14 tadi, kita sebetulnya sebagai umat Tuhan pun mengalaminya. Mengapa? Karena hal-hal yang dilakukan oleh Daud, yang sementara Allah memimpin, menolong, memampukan dia, itu sebetulnya adalah apa-apa yang kita miliki, apa yang kita hari ini ada, itu adalah seperti yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 21. Nah, dalam konteks tema kita, raja yang berkuasa, Daud adalah raja yang berkuasa atas Israel. Tapi di balik itu ada raja di atas segala raja yang memampukan dia, yang menolong dia, yang memberkati dia, sehingga kemenangan itu menjadi milik dia. Dan sebetulnya ketika kita menempatkan Tuhan sebagai raja atas kehidupan kita, maka sejak kita menempatkan Tuhan sebagai raja atas kehidupan kita, dia yang berotoritas, dia memampukan kita, dia memberkati kita. Tapi yang menarik, dia sebagai raja yang mulia, dia sebagai raja yang agung. Pertanyaan adalah, alasan yang paling utama mengapa Allah yang besar, Allah yang agung sebagai raja itu berkenan mau bertindak dan berkuasa dalam sejarah kehidupan kita. Alasan yang paling utama dan tidak ada yang lain, oleh karena Allah yang agung, raja yang berkuasa itu sangat-sangat mengasihi kita. Oleh karena kasihnya. Karena kalau bukan karena kasih Tuhan, kita gak akan hidup dan menikmati anugerahnya dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa bekerja, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bayar cicilan macam-macam gitu ya. Keuangan kita berlimpah dan kita masih bisa kuliah, masih bisa sekolah, bahkan kita masih bisa investasi, mungkin menabung ya, menabung ya. Kalau bicara menabung itu selalu saya mengingat anak saya, Tatang. Tatang itu
dari sejak TK mungkin dia itu sudah ada keturunan Cina, perinciannya mama itu dimiliki begitu. Ingat, dia selalu sisakan uang sakunya, dia selalu tabung kalau dikasih berkat orang. Dan Bapak Ibu tahu di masa-masa yang tidak mudah hari ini, malah dia itu diberkati Tuhan luar biasa. Ya, serius, dia bisa beri untuk Tuhan, dia bisa beri untuk investasi di tabungannya. Siapa yang mengira yang ternyata dia sekolah, ternyata dia juga bisa bekerja secara online begitu, jualan. Dan kemarin dia senang banget karena Pak, aku gajian, Pak gajian. Lu gajian apa? Gajian ternyata dia bekerja ikut jualan, bantu temannya begitu network, dan itu keuntungannya dia dapat gaji ya cukuplah untuk dia begitu, cukup, dan semua diinvestasikan untuk tabungannya. Bapak Ibu, semua oleh karena anugerah, termasuk kalau kita boleh ada sampai hari ini sehat, itu karena apa? Karena perkenanan Tuhan yang betul-betul mengasihi kita. Kita telah membuktikan secara nyata dalam kehidupan kita. Nah, maka sebagai bukti yang bagaimana Allah mengasihi kita sebagai manusia, ada 3 hal penting dalam Mazmur ini yang membuktikan bahwa Allah betul-betul mengasihi kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah itu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Allah memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Ayat-ayatnya jelas, dari ayat yang kedua, ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, dan sampai dengan ayat yang ke-14. Kita tidak akan baca semuanya, karena tadi ayat 9 sampai dengan 14 juga kita sudah baca semuanya. Kita baca ayat 2 dan ayat yang ke-6. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Ini bentuk kasih Allah kepada kita. Karena kuasa-Mu lah Raja itu bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena ada kuasa Tuhan, ada kemenangan. Betapa besar kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Ayat yang ke-6, besar kemuliaannya. Karena apa? Kemenangan yang daripada-Mu. Kuasa, kemuliaan, rahmat, anugerah memberikan Raja itu bersukacita, kegirangan karena kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Dan keagungan serta semarak telah Kau karuniakan. Secara baik-baik Kau karuniakan kepadanya. Kemenangan. Pertanyaannya adalah, apakah kemenangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Ada banyak. Yang pertama, kemenangan terhadap dosa. Dosa telah menghalangi kita, umat Tuhan, manusia, untuk datang kepada Tuhan. Tetapi oleh Kristus Yesus yang mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib dan memberikan kemenangan atas dosa dan kuasa dosa. Bahkan kemenangan terhadap musuh. Musuh kita banyak. Bukan hanya kuasa kegelapan, tapi musuh yang kita perangi tiap hari. Kemalasan, ya, kemudian segala hal yang tidak menggairahkan hidup, itu bentuk dari musuh yang memang perlu kita perangi. Termasuk kemenangan terhadap orang yang membenci kita. Kita bisa mengasihi mereka oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Dan itu bentuk kemenangan. Untuk mengasihi orang yang membenci kita itu tidak mudah. Kembali untuk mengampuni mereka yang telah melukai hati kita itu tidak mudah. Tapi itu yang diberikan oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang mengasihi Tuhan. Apalagi
Yang keempat, kemenangan terhadap segala bentuk kegagalan. Masa depan yang suram tidak ada lagi, karena masa depan itu sungguh ada. Dan kemenangan yang Tuhan berikan dalam konteks masa depan itu gilang gemilang. Gilang gemilang itu artinya Tuhan ada di depan kita, memampukan kehidupan kita, sehingga kita gak takut menghadapi kondisi apapun dalam kehidupan kita. Dia juga meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Apapun itu, Dia meluputkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, pandemi COVID-19, virus apapun, Dia meluputkan, termasuk meluputkan kita dari segala macam ketakutan. Rasul Paulus, ini keluar dari PowerPoint yang saya siapkan. Rasul Paulus itu memberikan surat pastoralnya kepada anaknya Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayatnya saya lupa, tapi yang jelas Paulus mengatakan begini: Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jangan berpikir ketakutan yang kita miliki, kekhawatiran yang kita miliki itu biasa. Ada roh ketakutan. Roh itu tidak terlihat, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, dan ditaruh oleh musuh kita di pikiran kita. Jangan-jangan sampai tergodok jangan asap yang enak begitu. Karena kita takut jangan akhirnya terjadi. Dan itu roh. Kalau itu bicara roh, kita perlu betul hati-hati di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14 ini memberi pembelajaran yang baik kepada kita. Kita tadi sudah membacanya, dan ini kalau kita telik satu persatu, tanganmu akan menjangkau semua musuh, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Ini bicara tentang kemenangan, pemazmur, bagaimana Allah itu bertindak dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, detailnya baca, pelajari, kita akan menikmatinya. Termasuk orang-orang yang merancangkan tipu muslihat terhadap kita, itu akan diluputkan ketika kita betul-betul diperkenan oleh Raja yang berkuasa, yang mengasihi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukti yang kedua, selain Tuhan itu memberikan kemenangan, Dia ternyata Allah kita yang mengasihi kita itu juga selalu mengabulkan doa dan permohonan kita. Jawaban doa itu ada tidak, yes dan tunggu dulu. Dijawab, dikabulkan. Tapi bagi Allah yang mengasihi umatnya, yang mengasihi kita manusia, tidak demikian. Tidak tunggu dulu. Memang ada saatnya kita harus tunggu jawaban itu, ya. Karena kalau kita masih kuliah, contoh misalnya seperti dia Tatang gitu, minta bojo gitu, wah, juga akan diberi. Tunggu dulu kata Tuhan. Minta istri, minta suami, tunggu dulu. Tapi dalam konteks raja yang berkuasa, mari kita pahami sekarang. Ayat 3 dan ayat yang ke-5 itu memberikan pembelajaran kepada kita.
Perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Di situ ada kalimat sela. Sela itu adalah jeda, untuk merenungkan kembali mazmur yang diucapkan itu sebelum ada mazmur pujian yang dilanjutkan. Ya, itu sela, jeda, merenungkan kembali. Maka kalau merenungkan kembali ayat ini, ada kata hati di situ, keinginan hati, ada permintaan bibir yang selalu tidak ditolak oleh Tuhan, yang selalu dikabulkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, hidup dimintanya. Pemazmur meminta hidup daripada Tuhan. Engkau memberikan kepadanya umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bagi kita hari ini, apakah yang menjadikan doa-doa kita berkuasa? Yang pertama adalah oleh karena perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, doa kita gak pernah berkuasa, tidak akan pernah jadi. Maka seringkali kita takut, kalau doa untuk orang sakit saya tumpang tangan, kira-kira sembuh atau tidak ya? Sembuh apa mati malahan gitu ya? Bingung gitu ya. Maka untuk amannya, kalau sudah nampaknya tanda-tandanya, misalnya doanya di ICU, ya sudah ada ventilator dan sebagainya, tidak usah minta kesembuhan itu mujizat Tuhan. Kita juga tetap terjadi kalau bukan perkenanan Tuhan, nggak akan sembuh. Ya, saya masih ingat mendoakan Om San. Wah, sakit jantung. Saya berpikir dia berdoa menyerahkan kepada Bapak gitu. Ternyata Tuhan buat mujizat. Padahal itu beliau itu sudah dipasang macam-macam. Keluarga juga mengatakan sudah siap, ready untuk suami, untuk papa, ya, untuk keponakan-keponakan merelakan. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Itu berapa tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu kalau tidak salah. Tapi beliau masih sehat sampai sekarang, menikmati anugerah Tuhan. Karena apa? Perkenanan Tuhan, doa kita dikabulkan. Apa yang kita minta hari ini? Apakah yang kita minta hari ini sungguh-sungguh itu berkenan kepada Tuhan? Kalau tidak, maka jawabannya mungkin tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar. Tanda dari perkenanan Tuhan itu adalah ayat yang ketiga. Hati dan segala yang diinginkannya itu selalu berorientasi pada hal yang menyenangkan Tuhan. Ada hati dan bibir yang tidak kau tolak diucapkan. Hati itu menjadi sumber. Kalau kita gak hati-hati dengan hati kita, kalau kita gak jaga hati dengan hidup dan hati kita, maka akan tidak pernah ada doa yang berkuasa dan perkenanan Tuhan. Jika hati kita baik, maka sumber yang dikeluarkannya baik. Jika hati kita tidak baik, maka sumber akan mengeluarkan yang tidak baik. Jika hati kita baik, maka sumber itu akan mengeluarkan hal yang baik. Jika hati kita tidak baik, maka yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik. Karena itu mari kita koreksi hati kita. Kalau hati kita baik, maka perkenanan Tuhan itu akan turun dan doa kita akan berkuasa. Karena Raja yang berkuasa itu menjamin, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Mengapa? Karena Tuhan melihat jauh ke kedalaman hati kita.
Belajarlah dari Amsal ayat 4 ayat sampai dengan ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mazmur 141 ayat yang keempat. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Pemazmur saja mohon kepada Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, karena selalu ada pengaruh yang besar supaya Allah itu nggak memperkenan kehidupannya, supaya perkenanan Allah itu berhenti ketika apa? Hati itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh hal-hal yang selalu berorientasi kepada hal-hal yang jahat. Tidak ada satu manusia pun yang dapat membaca hati. Paling tidak saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengingatkan ketika ada umat Tuhan yang sudah mulai keluar dari kehendak Allah atau hatinya tidak dijaga. Tapi yang bisa menolong, yang bisa menjaga supaya perkenanan tetap dari Tuhan itu kita miliki, dan doa kita akan berkuasa. Hanya hidup kita, diri kita sendiri, dan Tuhan yang memampukan kita, yang bisa menjaga hati. Ayat 3 ini tidak hanya hati yang disinggung oleh pemazmur, tapi bibir yang selalu mengucapkan doa dan tidak ditolak. Bibir yang bagaimana? Bibir yang selalu mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ucapan bibir bagi pemazmur, ucapan bibir itu sangat penting. Mengapa? Pemazmur memohon kepada Tuhan dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mengapa? Karena memang bibir itu seringkali kalau kita nggak sadari akan membawa kita jatuh dalam dosa oleh karena bibir. Oleh karena bibir dan ucapan yang seringkali kita tidak sadari. Berhenti di sini dulu. Zaman now ini mungkin apalagi ada batasan sosial, kita nggak bisa mengata-ngatai dengan bibir kita kepada orang, tapi dengan jari kita orang itu bisa lihat kemurnian hati kita dan bibir kita, hidup kita seluruhnya. Apa yang kita ucapkan di jari-jari kita itu menguatkan, memberkati, atau justru sedang berbicara supaya orang lain memperhatikan kita, atau sedang mengata-ngatai orang gitu. Itu bicara tentang bibir zaman now gitu ya, dengan jari-jari kita. Karena itu semua kondisi keadaan yang memang kita miliki, ayo kita belajar memberikan yang terbaik supaya Raja yang berkuasa itu melegitimasi, berkenan kepada kita, sehingga doa-doa kita berkuasa. Dan tanda dari perkenanan Tuhan di ayat yang kelima, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan ini berbicara tentang hidup yang dapat menghidupi panggilan hidup sebagai orang percaya dalam memenuhi panggilan untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hati, bibir dan kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh sudah berorientasi dan memuliakan nama Tuhan? Coba mari kita prosentase.
tiap hari selama 24 jam dan 1 minggu dalam 7 hari dan seterusnya, mana lebih banyak? Bibir yang mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan atau bibir yang mendatangkan dosa yang seringkali kita tidak sadar? Mungkin kita berkata, Pak, saya kaum pria, saya selalu menahan bibir mulut saya. Tuh, kaum wanita yang tiap hari itu bisa 17.000 kata, apalagi kalau pedagang di pasar dan pekerjaannya tukang memasake barang-barangnya, itu lebih banyak, Pak. Jangan berhenti, jangan dulu berhenti di situ dulu. Jangan mengatakan itu. Tapi justru dalam kediaman kita berpikir dan ada peperangan di pemikiran kita yang sering kali kalau kita nggak sadari akan tersimpan di hati dan membuat kita khawatir, dan doa kita tidak akan pernah berkuasa. Perkenanan Tuhan tidak akan muncul bagi kita. Perkenanan Raja yang berkuasa tidak pernah kita miliki. Oleh karena apa? Oleh karena kita gagal. Karena itu mari kita jaga hati, memohon kepada Tuhan supaya Dia memampukan kita untuk kita bisa menguasai bibir dan seluruh kehidupan kita serta panca indera kita, sehingga panggilan hidup yang memang menjadi berkat bagi banyak orang itu kita hidupi. Dan saya yakin Tuhan Raja yang berkuasa itu memampukan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bukti dari kasih Allah kepada kita manusia adalah pemeliharaan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik ayat 4 dan yang ke-7. Perhatikan ini. Sebab Tuhan engkau menyambut Dia, menyambut pemazmur, menyambut umat Tuhan dengan berkat yang melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Mahkota dari emas tua itu bicara tentang berkat Tuhan yang tidak pernah layu, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Emas tua itu emas karatnya sudah tinggi dan paling mahal, dan itu dimahkotai bagi siapa? Bagi kita umat Tuhan. Pemazmur itu luar biasa. Dia menggambarkan bagaimana hidupnya dipelihara dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dilanjutkan di ayat yang ke-7. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan. Menarik sekali. Ayat 4 dan ayat yang ke-7 ini menarik sekali. Ketika berkat pemeliharaan itu muncul dan melimpah dalam kehidupan kita, dan berkat itu seperti mahkota dari emas tua, berkat yang tidak pernah layu, kekuatan, kesehatan, berkat keuangan, berkat finansial, anak dan cucu kita, menantu kita diberkati oleh Tuhan. Itu berkat Tuhan yang memang pemazmur menggambarkan Dia, Tuhan itu menyambut kita umat Tuhan dengan berkat-berkat yang seperti itu. Tujuannya cuma satu, ayat yang ke-7 tadi itu. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Terus continue memenuhi hidup orang yang diberkati dengan sukacita di hadapan. Seterusnya, kalau kita bicara tentang diberkati Tuhan, maka seterusnya itu harus kita alirkan berkat itu kepada banyak orang yang memang ada di seputar kehidupan kita, yang memang Tuhan
kasih kesempatan itu kepada kita untuk kita beri kepada mereka. Kita teruskan berkat itu kepada mereka. Supaya apa? Berkat pemeliharaan Tuhan itu memampukan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat RBC yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, RBC ada untuk kita memulai melayani Tuhan dalam perkenanan. RBC ada untuk kita jadi berkat. RBC ada untuk kita mewarnai dunia, karena kita adalah representatif kerajaan Allah. Dan Raja yang berkuasa akan memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah bersama-sama, dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, mari kita ambil waktu saat teduh kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Raja yang berkuasa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 21 ini memberikan satu pembelajaran kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh percaya dan mempercayai Allah yang mengasihi kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama membuktikan di dalam panggilan kita sebagai umat Tuhan, supaya perkenanan Allah atas kehidupan kita, atas komunitas kita, itu sungguh-sungguh nyata. Dan berkat Allah itu dialirkan dalam hidup kita, rumah tangga kita. Karena memang Dia memberikan kemenangan, dan doa-doa kita berkuasa, serta pemeliharaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dia Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah kita berikan tempat hidup kita sendiri untuk dikuasai oleh, dalam tanda petik, raja-raja yang lain. Ada area, ada daerah dalam kehidupan kita yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Raja yang agung, Raja di atas segala raja. Kalau kita memberi tempat pada Yesus Kristus yang adalah Raja yang berkuasa atas kehidupan kita, maka sepenuhnya gambaran dari Mazmur 21 ini akan melekat di dalam kehidupan kita. Terus kita alami kemenangan, doa-doa kita dijawab, dan pemeliharaan Tuhan itu akan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi ini datanglah kepada Tuhan,
segenap hati dan mulai Engkau berbicara, Tuhan, ini aku, ini hidup kami Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berkati firman-Mu buat kami pagi ini Tuhan. Mari Engkau menolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan, dan seluruh umat Tuhan jemaat RBC yang Engkau kasihi Tuhan. Kami rindu kasih Tuhan itu tetap melekat di hidup kami, supaya kemenangan doa-doa kami tetap berkuasa, dan pemeliharaan berkat Allah yang sempurna itu nyata. Supaya dengan demikian kami dapat membagi apa yang kami miliki, apa yang kami punya, kepada mereka yang belum di dalam Tuhan, kepada mereka yang belum mendapatkan berkat keselamatan sama seperti kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan menolong kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan untuk cawan perjamuan bisa bawa maju ke depan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur perjamuan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, seluruh umat Tuhan, keluarga besar jemaat RBC yang Engkau kasihi. Layakkan kami Tuhan Yesus Kristus, supaya saat kami masuk dalam perjamuan kudus dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami dipersatukan dengan umat Tuhan yang lainnya. Kami dipersatukan dengan Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, supaya dunia melihat hidup kami yang adalah terang dan garam dunia. Karena itu Tuhan Yesus, mari berkati perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Biarlah rahmat dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima daripada Tuhan, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kemudian setelah makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian yang dibatalkan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan kepala keluarga untuk membagikan kepada seluruh anggota keluarga. Dan peganglah pasti di sebelah tangan kanan kita. Mari kita angkat melampaui kepala kita. Angkat setinggi mungkin dan mulai renungkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang berkuasa, yang rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dia menanggung segala kelemahan kita. Dia memberikan kemenangan. Dia meluputkan kita dari segala macam bahaya ketika dia memproklamasikan kemenangan di atas kayu salib menebus dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Dia mengambil roti, dia memecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pindahkan cawan anggur perjamuan di sebelah tangan kanan kita. Angkat melampaui kepala kita. Dan terus berdoalah berhubungan secara pribadi. Oleh bilur-bilur Tuhan kita menjadi sembuh. Darahnya yang mengalir
dengarkanlah firman Tuhan. Setelah dia mengucapkan dan mengenakan roti, dia mengambil cawan dan dia mengucapkan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dan mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang luar biasa. Engkau Raja yang baik. Aku memuji Dia besar. Terima kasih kami boleh masuk dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menikmati akan segala yang baik yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Anugerah dan kasih karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah berkat Allah itu melimpah atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Bapa. Angkatlah hatimu dan tanganmu. Engkau yang ada di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu, pandang dia Bapa, sumber berkat, dan mulailah berdoa. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya di dalam Allah Roh Kudus
memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu, serta memberikan berkat dan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam hidup rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dan apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buahnya. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus Kristus menjemput kita semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk.